Desy Ratnasari mengawali karirnya saat berusia 14 tahun mengikuti ajang pemilihan gadis sampul tahun 1987 dan keluar sebagai juara 2. Setelah ia mendapat tawaran bermain film dan sinetron, diantaranya yaitu Olga Sepatu Roda, Blok M, serta film Joshua Oh Joshua. Dari dunia berakting ini ternyata membuka peluangnya untuk sampai ke puncak kesuksesan. Hingga saat ini, ia telah membintangi 11 film layar lebar dan 20 sinetron. Perempuan yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Desember 1973 ini kemudian merambah ke dunia tarik suara. Lagunya yang paling fenomenal adalah Tenda Biru ciptaan musisi Wahyu WHL. Konon, lagu tersebut laku terjual hingga 1 juta kopi. Perempuan Parlemen, tadi tahu lagunya enggak? Atau mungkin Anda tahu siapa penyanyinya? Nah, di episode Perempuan Parlemen kali ini, saya akan langsung bertemu dan mewawancarai seorang perempuan parlemen yang begitu luar biasa. Cantik, pinter, hebat, pernah menjadi seorang aktris, pernah juga menjadi seorang penyanyi. Siapa dia? Mungkin Anda sudah tahu ya. Saat ini beliau sudah menjadi anggota DPR RI dari Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ikut saya yuk. Di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan, kau khianati cinta. Assalamualaikum Teteh. Hai. Gimana nih? Apa kabar Teh? Teh langsung duduk nih ya Teh ya. Wah, ini pertama kali nih masuk ruangan Teteh nih, Yus nih. Pertama kali ketemu Teteh juga, ngobrol bareng, masuk ke ruangan Teteh langsung. Gini deh ruangannya, lucu, imut gitu ya. Ya, tapi yang penting produktif, itu yang lebih penting. Iya sih Teh. Mendingan kita ngobrolnya di sini. Tapi nanti mau nanya-nanya dulu sedikit aja sama Teteh. Apa itu? Teh, kalau misalnya nih ya, semua pasti juga pemirsa tahu seorang Desy Ratnasari ini dulunya bahkan awalnya dari gadis sampul. Oke. Terus kemudian juga aktris, kemudian juga penyanyi. Tapi tiba-tiba langsung jadi wakil rakyat. Nah, bagaimana? Adakah perbedaan misalnya kita sebagai seorang public figure, sebagai seorang aktris, penyanyi, ataupun misalnya dikatakan bisa entertainer dengan perbandingan menjadi seorang wakil rakyat? Yang paling utama barangkali tujuan ya, tujuan. Kalau menjadi entertainer, tentunya kita memberikan hiburan atau menampilkan, menyajikan hiburan yang menyenangkan bagi semua orang. Manfaatnya, buat saya manfaatnya hanya satu. Sisanya saya berusaha untuk mendapatkan sesuatu secara profesional, lalu kemudian untuk kesejahteraan saya dan keluarga, that's it. Tapi kalau menjadi seorang politikus, menurut saya tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia, melayani, berusaha untuk berbuat yang terbaik, membantu masyarakat. Banyak banget tuh tujuannya gitu. Dan kemudian kepuasannya tentu saja berbeda dengan kepuasan menjadi seorang entertainer. Dan yang terpenting sekali saya merasa bahwa ini adalah menjadi sebuah bagian ibadah yang lebih luas dibandingkan menjadi seorang entertainer. Tapi pastinya dengan masing-masing profesi ini ada sebuah kesulitan kan Teh? Nah, kesulitan yang paling mendasar pada saat kita bisa membedakan antara seorang entertainer begitupun juga seorang wakil rakyat. Kesulitannya apa? Ini mau cerita di sini apa mendingan enak di sana? Oh, biar kita lebih mau pindah. deket jadinya di sana. Jadi kita bisa ngobrol panjang deh. Tapi ternyata pemirsa ya, kalau misalnya nih mau jadi seorang entertainer, begitupun juga mau menjadi seorang wakil rakyat adalah basically harus mulai dari tujuan ya Teh ya. Betul. Dari tujuan. Nah, walaupun memang dua-duanya profesi yang memang sangat membanggakan, di satu sisi memang sekarang Teteh Desy ini sudah mendapatkan nilai yang lebih atau nilai tambah dari menjadi seorang wakil rakyat. Kami akan melanjutkan perbincangan kami pemirsa karena kami harus pindah dulu.
seru ya nanti di sisi lain dari ruangan ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Perempuan yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Amanat Nasional ini terpilih mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 4, yakni wilayah Sukabumi. Di masa bakti periode 2014 hingga 2019, ia bertugas di komisi yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Perempuan yang lebih dikenal sebagai aktris, model, penyanyi, bintang iklan, dan juga pembawa acara ini mencoba juga untuk merambah dunia politik. Tak hanya bermodalkan keartisan belaka, tetapi ia tunjukkan kemampuan intelektualitas dan public speakingnya dengan gelar master yang ia dapat untuk bergabung ke dalam partai. Ya pemirsa, kita kembali dalam acara Perempuan Parlemen. Benar ya, kalau misalnya di awal saya tadi sudah mengatakan yang namanya mau ketemu seorang senior itu agak deg-degan. Bukan agak deg-degan lagi, deg-degan banget. Tapi jangan ngomong sama senior dong, kelihatan banget kalau saya lebih tua. Kalau misalnya Teh, nih ya kan misalnya nih kita kan lagi di Perempuan Parlemen. Teteh masih ingat nggak bagaimana Teteh juga caranya pada saat membawakan sebuah acara? Boleh dong kasih contoh, bawain acara Perempuan Parlemen misalnya membuka pada segmen kali ini ya kan pemirsa? Pasti juga mau kan? Ayo Teh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kali ini saya akan kembali mewawancari dan mengetahui latar belakang kenapa sih seorang Ius ingin menjadi seorang politikus. Gitu ya ceritanya ya. Kalau misalnya udah begini ya pemirsa ya, agak-agak susah juga ya. Jangan dong. Kalau orang senior tuh udah pasti ilmunya lebih banyak dari saya. Karena pengalaman. Nah, kembali lagi kalau berbicara soal menjadi politikus, sebetulnya karena saya dulunya jadi dari seorang entertainer, kan pasti ada semacam perubahan ataupun adaptasi ataupun saya harus mentransformasi diri saya di mana masyarakat khususnya di Sukabumi, di dapil saya, Kabupaten Kota Sukabumi, Jabar 4, mereka berpikir, Desi bisa nggak sih dari seorang entertainer jadi seorang politikus atau jadi wakil rakyat gitu. Itu kan pasti saya harus merubah pola pikir ataupun pendapat ataupun penilaian masyarakat yang memilih saya. Itu kerja keras. 6 bulan saya godar-gedor kalau kata orang Sundanya di Sukabumi memperkenalkan diri saya bahwa sebagai seorang entertainer yang akan berubah menjadi seorang wakil rakyat itu begini loh usaha saya, ini loh yang bisa saya tawarkan, ini yang bisa saya perlihatkan kepada masyarakat supaya mereka percaya untuk memilih kita. Bahasa kerennya mah dari kita popularitas mungkin kita sudah punya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan level elektabilitas masyarakat sehingga mereka mau memilih saya gitu. Nah, berarti apa yang Teteh lakukan kepada konstituen pada saat memang perubahan framing setidaknya terjadi dan setidaknya juga antara memang untuk misalnya memberitahu kepada masyarakat atau konstituen bahwa kali ini saya nih bukan seorang entertainer loh datang ketemu konstituen loh. Kali ini saya datang sebagai seorang wakil rakyat. Yang jelas saya berkomunikasi, melakukan dialog dengan warga Sukabumi sehingga mereka tahu hal-hal apa sih yang ada di dalam otak saya. Suatu saat ketika saya terpilih menjadi anggota dewan ataupun menjadi wakil mereka itu, oh iya kabaca, oh iya, kebiasaan ngomong Sunda. Oh iya terbaca Bu Desi, oh iya Bu Desi itu ternyata mampu, ternyata saya menunjukkan kemampuan saya. Kemampuan saya tentunya tidak PHP ya. Saya tidak menjual janji pada masyarakat Sukabumi. Pada waktu itu saya cuma bilang bahwa Ibu, Bapak, saya kalau terpilih, insya Allah saya akan menjadi orang yang amanah untuk menjalankan tugas saya. Insya Allah saya juga bisa membantu masyarakat Sukabumi untuk bisa mengakses program-program pemerintah dan memberikan kemanfaatan yang lebih banyak lagi untuk warga Sukabumi. Cuman itu doang, saya nggak pengen yang nanti saya kalau kepilih saya akan beginiin, saya akan begituin, enggak. Tapi yang jelas concern saya sebagai wakil rakyat
yang terpilih di Kabupaten Kota Sukabumi adalah saya ingin memajukan perempuan di Sukabumi, saya ingin memajukan anak-anak yang putus sekolah terutama, sehingga mereka bisa menjadi manusia-manusia yang cerdas, memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, tapi Teh, kalau misalnya dulu, mungkin kita bicara dulu. Kalau dulu namanya fans, kalau sekarang namanya konstituen. Bagaimana, how to kita maintain yang namanya perbedaan antara fans dengan konstituen? Menurut saya, seorang fans itu bisa menjadi konstituen yang fanatik atau loyal. Jadi menurut saya seorang konstituen mungkin awalnya adalah fansnya seorang Desy Ratnasari gitu. Saya maintain menjadi seorang konstituen di mana ada ilmu-ilmu lain untuk membuat mereka menjadi pemilih yang cerdas. Kita memberikan informasi-informasi tentang bagaimana sih menggunakan hak pilih mereka, menggunakan hak suara mereka menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Jadi konstituen plus fans gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau misalnya juga anak-anak sekarang mengatakan fans itu ada yang cinta banget, tapi juga ada haters. Betul. Nah, ini agak memang agak pasti ada sebuah kesulitan tersendiri karena yang namanya ada haters di tengah-tengah fans ini juga agak sedikit menghambat karir nggak? Kalau menurut saya haters mah sebuah hal yang alami, akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Tidak ada seluruh manusia itu mencintai kita semua. Tentunya pasti ada yang balance lah ya, ada yang seimbang, penyeimbangnya adalah haters itu. Gimana caranya? Tinggal kita meramu para haters ini dalam menyampaikan kritikan mereka, menyampaikan kebencian mereka, untuk kita manfaatkan menjadi energi ataupun motivator untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau saya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kayaknya ideal banget gitu, karena dari awal ketika saya masuk dalam dunia entertainer, nenek saya selalu bilang, jadikan orang yang membenci kamu ataupun kritikan-kritikan itu menjadi motivator dan energi kamu untuk memperbaiki diri. Jawab kritikan, jawab kebencian itu jangan dengan kebencian, tapi dengan perilaku dan dengan kesempatan untuk memacu dan menambah ilmu, memperbaiki keterampilan kamu untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa diri kamu mampu secara maksimal melakukan apapun yang ada di hadapan kamu. Wah, itu memang tidak mudah, statementnya memang dari seorang nenek pasti nggak mudah. Tapi bagaimana rasanya ya kita tuh menjadi seorang wakil rakyat tapi berasal dari tanah kelahiran sendiri? Bangga, senang dapat kepercayaan dari warga Sukabumi bahwa mereka memilih saya itu nggak cuma sekedar si Desy mah populer gitu ya, tapi ternyata mereka percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk membawa aspirasi mereka ke dalam bentuk-bentuk yang lain, entah itu bentuk undang-undang, entah itu bentuk program-program pemerintah yang bermanfaat bagi warga Sukabumi khususnya di masyarakat Indonesia umumnya. Itu yang membuat saya menjadi semakin yakin bahwa saya harus menjadi wakil rakyat yang terus belajar setiap hari. Setiap hari, nggak cuma sekedar begitu saya dapat, terus kemudian saya duduk, ayo deh seadanya aja gitu. Nah, nenek saya mengingatkan kembali, kamu udah terpilih, ini amanah yang tanggung jawab berat ya, tanggung jawab berat dalam arti ini tanggung jawab dunia akhirat. Nanti katanya nanti di akhirat kamu ditanya, apa kerja kamu, duduk kamu apa, kamu udah digaji, apa yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat Sukabumi. Oleh karena itu buat saya, setiap hari adalah belajar. Setiap hari adalah tempat saya atau waktu saya untuk bisa memperbaiki diri saya. Memperbaiki untuk diri sendiri, memperbaiki untuk menjadi wakil rakyat, memperbaiki apa sih ilmu yang harus saya tambah. Entah itu saya harus baca lebih banyak, entah itu saya harus belajar lebih banyak dari orang-orang yang memang lebih pandai dari saya, lebih pinter atau lebih ilmunya dari saya, sehingga saya bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang maksimal, yang memuaskan. Tentu memuaskan semua orang secara sempurna tidak mungkin, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan sebagai manusia. Wah, ini menarik sekali nih emang kalau menggali terus. Teh, kalau misalnya nih ya Teh ya, dari bermula dari seorang artis. Setidaknya tadi juga Teteh mengatakan, ya mungkin ada yang mengatakan bahwa ya Desy Ratnasari kan udah populer dari sebelumnya. Nah, tapi bagaimana Teh kita itu bisa membuktikan kepada masyarakat luas, di mana ada beberapa masyarakat yang juga mungkin mengatakan bahwa oh ya Desy Ratnasari kepilih karena cantik, oh ya Desy Ratnasari kepilih karena juga udah lebih populer awalnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa semua tujuan yang mulia itu benar-benar ini datangnya dari hati, tidak hanya mengandalkan dari segi fisik ataupun popularitas. Kembali lagi dengan kerja nyata ke Sukabumi.
Pada saat saya reses, pada saat saya kundapil, pada saat saya ada sosialisasi apapun bentuknya yang memang sudah terprogram di DPR maupun di MPR sebagai anggota DPR dan anggota MPR, kita kembali lagi, kita berbuat yang nyata untuk mereka sehingga mereka merasakan bahwa oh iya benar ya, dia balik lagi dan dia kerjanya benar. Contoh misalnya waktu karena kebetulan saya di Komisi 8, waktu ada beberapa jemaah haji yang mengalami visanya terhambat, waktu itu saya berusaha untuk berkomunikasi dengan Dirjen di Kementerian, Dirjen Haji waktu itu, lalu kemudian berbicara bagaimana caranya untuk memudahkan hal ini, lalu kendala apa sih, persyaratan apa yang terkendala, misalnya saya berusaha untuk membantu staf-staf saya di Dapil tentu saja bergerak pada saat selama musim haji, lalu kemudian alhamdulillah semua kendala bisa teratasi dengan tentunya bantuan sinergitas semua orang ya, tim Dapil saya, jemaah haji yang ada di KBIH gitu ya, terus kemudian kepala kanwil yang di Sukabumi Kabupaten Kota, lalu kemudian dirjennya juga di Kementerian Agama juga bisa berkooperatif lah ya untuk bisa bekerja sama dan bersinergi menghasilkan sesuatu solusi yang terbaik buat masyarakat, dan itu dirasakan buat mereka. Walaupun saya tidak pernah bertanya, Anda dulu milih saya nggak ya? Kalau milih saya tolong, kalau nggak milih saya nggak tolong, nggak kayak begitu gitu. Jadi siapapun yang merasa kesulitan karena ini adalah Dapil saya, ya sudah saya berusaha untuk bantu kalau memang ini urusannya dalam ranah di Komisi 8 yang memang bisa saya lakukan gitu. Tapi kalau lintas komisi ya tentunya saya harus berkomunikasi dengan teman, tidak bisa direct gitu kan. Tapi karena ini adalah pekerjaan saya di Komisi 8, tentunya saya akan lebih mudah untuk dan lebih birokrasinya lebih pendek lah, prosedurnya lebih pendek gitu ya, dan solusi cepat bisa langsung didapatkan gitu. Nah ini dirasakan. Atau misalnya kebetulan saya juga bekerja sama mitra kerja dengan BNPB yang menanggulangi bencana. Sukabumi alhamdulillah di kabupaten itu dalam konteks alhamdulillah ala kulli hal ya, banyak sekali resiko bencana di sana. Nah, dengan sinergitas kami yang baik, komunikasi kami yang baik dengan BNPB, sehingga Sukabumi bisa mendapatkan bantuan-bantuan dengan cepat. Entah itu bantuan survival kit, entah itu bantuan dana untuk tanggap darurat, itu bisa dilakukan dan masyarakat Sukabumi tahu hal itu. Itu yang bisa saya lakukan. Karena terus terang saya pribadi, saya nggak punya uang yang banyak untuk bisa menolong mereka. Tapi konteks kewenangan, kemampuan saya dan jalur yang saya miliki untuk bisa berkomunikasi, memberikan kemanfaatan dan solusi bagi Sukabumi, itu yang bisa saya lakukan, itu yang saya lakukan, memfasilitasi mereka. Sebelum kita jeda Teh, singkat saja, apabila nih banyak yang mengatakan bahwa anggota DPR itu mah sebenarnya pekerjaannya laki-laki bukan perempuan. Nah kalau kita lihat juga pastinya juga untuk masalah wakil rakyat kebanyakan memang laki-laki atau pria dalam hal ini. Bagaimana Teteh juga bisa setidaknya tetap performa walaupun misalnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen itu tidak sebegitu banyaknya dengan keterwakilan pria. Bagaimana Teteh membuktikan bahwa perempuan itu bisa? Bukti yang paling bisa menjawab semua tantangan itu menurut saya adalah bukti ilmu, bukti kerja, bukti sikap, bukti perilaku, dan bukti secara verbal. Artinya itu kita buktikan dalam kinerja kita setiap hari, khususnya di komisi, ataupun mau di paripurna, ataupun mau di event-event yang lain ya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita sebagai perempuan pun betul-betul bisa menjadi sebuah penyeimbang pemikiran bagi produk-produk legislasi ataupun produk-produk keputusan yang dihasilkan antara DPR dan juga dengan pemerintah. Pemirsa, saya masih terus berpikir mau nanya apa lagi ya sama Teteh Desi. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kami masih ngobrol-ngobrol banyak, gali-gali lagi nih ya untuk masalah seorang Desi Ratnasari. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Pemirsa, masih di Perempuan Parlemen, tentunya bersama Teteh Desi Ratnasari. Memang tadinya sebelumnya memang agak-agak tegang kayaknya saya merasakan seperti itu, Teh. Soalnya memang ini mengenal Teteh itu dari dekat itu memang sangat berbeda sekali, di mana memang juga saya merasakan ataupun melihat Teteh lewat hanya layar kaca atau layar kamera ya, Teh ya. Nah, tadi kan udah agak sedikit berat pertanyaannya. Sekarang nih, Teh, mendasar aja, siapa sih sebenarnya sosok yang paling Teteh rasakan menjadi seorang panutan seorang Desi Ratnasari sehingga sampai seperti sekarang? Ada dua perempuan dalam kehidupan saya yang berpengaruh. Satu, nenek saya, yang kedua adalah ibu saya. Menurut saya mereka adalah perempuan-perempuan kuat yang siap untuk melihat masa depan mereka dan menata kehidupan mereka, membesarkan anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang berhasil. Walaupun mereka adalah single parent.
Nenek saya ditinggal suaminya, lalu kemudian tetap memutuskan untuk menghidupi anaknya dan membesarkan anak-anaknya 6 orang. Lalu kemudian ibu saya sendiri juga ketika ayah saya meninggal memutuskan untuk hidup sendiri dan membesarkan 4 orang anaknya. Wah, terus udah gitu juga apa pendidikan yang paling dasar yang selalu diberikan oleh seorang nenek, begitupun juga oleh seorang ibu. Sampai saat ini masih teringat. Apakah memang harus diberikan pendidikan, anak-anak tuh harus diberikan pendidikan yang keras banget nggak sih Teh? Atau sebenarnya itu zaman sekarang atau zaman dulu itu berbeda sekali untuk pada saat kita memberikan pendidikan, bentuk pendidikan kepada anak-anak. Apa yang Teteh bisa lihat? Bahwa kalau orang zaman dulu pasti mendidik anak-anaknya itu kan disiplin keras, hukuman juga tentunya atau konsekuensi itu diberikan dengan tegas gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan lebih cenderung apa ya disebutnya, rada longgar gitu ya kalau kata orang Sunda. Terus kemudian ngomongnya juga kayaknya anak-anak sekarang itu kita harus berdialog, nggak bisa satu one way communication sama anak itu gitu. Tapi kalau saya melihat ya pasti ada plus minusnya lah dari gaya pola asuh ini ya dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Tentunya hal-hal yang saya dapat dulu, kedisiplinan, komitmen, menghargai apapun yang kita putuskan dan kita harus jalankan ya untuk menjadi manusia yang amanah ya, keep promise gitu, itu saya tetap pegang. Dan ada beberapa hal yang menurut saya turunkan juga pola asuh tersebut kepada anak saya dalam rangka saya membesarkan anak saya. Tapi di mix tentunya dengan gaya sekarang, karena anak harus dialog, oke dialog. Tapi soon ketika anak saya mulai yang menunjukkan, ini kayaknya kok mulai courage gitu ya, kalau saya bilangnya courage, baru kemudian saya menunjukkan, hai saya ibu kamu gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang mendasar yang saya dapatkan dan tetap saya jalankan sampai detik ini adalah yang paling pertama adalah bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang paling penting pertama diberikan kepada anak. Apapun yang terjadi, nggak ada bargaining, nggak ada tuh tawar-tawaran, nggak mau ngaji, males, nggak ada, terserah. Kalian boleh milih urusan dunia, tapi urusan akhirat ikut. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang keduanya, ilmu yang keduanya adalah bahwa kita ini sebagai manusia harus amanah dan harus memegang pada janji. Itu yang paling utama juga. Kalau yang lainnya mah, menurut saya sih nenek saya mah aman-aman aja, ibu saya juga aman-aman aja, terserah kamu mau jadi apa, jadi gimana, terserah. Yang penting tidak menzolimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Karena pada akhirnya kebaikan atau keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Gitu. Teh, kesan saya ini Teh, kesan Ius tuh kepada Teteh tuh adalah seorang perempuan kuat. Tapi Desi Ratnasari itu me time-nya kapan? Oh oke. Iya, saya juga mikir tuh. Iya, kalau tadi tuh saya tuh melihatnya ya Teh ya, Ius tuh melihatnya bahwa Desi Ratnasari itu perempuan kuat banget. Tapi me time-nya kapan ya? Bener juga ya. Ntar saya lagi mikir nih. Nah kan pemirsa kan, ini kan momennya kan, bener. Me time-nya kapan? Oke, setahun ini Sebetulnya saya punya me time, karena setahun ini anak saya semenjak dia masuk kelas 1 SMA, dia masuk boarding school, pesantren lah, gaya pisan boarding schoolnya. Masuk pesantren karena dia memutuskan untuk berhijab, lalu kemudian karena di sekolah internasionalnya tidak dilarang untuk menggunakan hijab dengan beragam alasan. Saya malas untuk rame-rame gitu lah, malas lah. Pokoknya mah udah, kalau tidak Allah menciptakan dunia yang lebih luas, menciptakan sekolah yang lebih luas juga untuk dipilih, jadi nggak usah ngeribetin orang lah. Akhirnya anak saya memutuskan untuk masuk pesantren, alhamdulillah sudah haji, terus kemudian dia kan di pesantren mah nggak pulang kali ya, cuma Sabtu Minggu ketemunya. Jadi menurut saya Senin sampai Jumat adalah me time-nya saya dalam rangka 1 tahun ini. Sebelumnya me time-nya saya biasanya itu bargaining sama anak. Misalnya, saya pulang kerja, kemudian anak saya, Bunda pengen ini, itu. Biasanya saya selalu bilang, Nak, Bunda teh lagi capek, kasih Bunda 5 menit aja, atau nggak 10 menit, 15 menit ya, nanti Bunda balik lagi nolongin Nashwa. Biasanya saya kayak gitu. Saya masuk kamar, saya kunci, gitu. Kemudian saya nyalain AC, saya matiin lampu semua, terus saya dengerin musik, biasanya kayak gitu me time saya. Nanti udah 15 menit anak saya suka ketok pintu. Bunda, time's up, come on, katanya gitu. Terus saya langsung oke, gitu. Nah kunci pintu apa yang dilakukan di dalam Teh? diam. Hah? Hanya diam? Diam aja, gak ngapa-ngapain, gak mikir, merem, tapi gak tidur, itu satu. Atau me time saya yang lain adalah biasanya sebelum saya tidur itu adalah waktu saya mengintrospeksi diri sendiri. Jadi saya mikir hari ini saya ngapain, hari ini saya melakukan kesalahan apa ya, oh yang ini jelek, yang itu bagus, ini gak boleh dilakuin lagi besok, ini gak boleh, ini oke. Habis itu saya biasanya akan
cium anak saya akan bilang I love you gitu sama anak saya. Terus nanti dia walaupun merem dia akan jawab itu tuh gitu. Dia akan jawab kayak gitu. Itu me time buat saya juga sama. Atau di mobil itu juga me time. Saya biasanya tidak melakukan telepon atau tidak melakukan baru kepikiran atau tidak melakukan ngapa-ngapain lah dengan gadget itu saya tinggalkan. Saya dengerin musik. Kan supir nggak akan ngajak ngobrol kan. Jadi benar-benar me time-nya itu benar-benar lost dari apapun, dari gadget, udah gitu juga dari apa-apa. Bayangkan masuk ke kamar, diam, pokoknya kunci pintu dulu. Nanti sebentar baru gabung lagi dengan Ashwa. Tapi melihat juga di sini, ini ada beberapa buku. Pasti nih ya, Teteh nih milih ataupun yang dipajang di sini udah pasti udah pernah dibaca. Dan ini pasti ada pilihan tersendiri. Kenapa buku-buku ini yang ditaruh di meja ini? Ini salah satu juga me time kah? Me time biasanya saya akan baca buku kalau kemudian saya membutuhkan inspirasi. Maksudnya gini, oke, saya kayaknya udah punya cara hidup saya gini-gini. Bener nggak ya? Oke, kita lihat tuh ilmu orang lain yang orang punya. Oh ya, ternyata sama ya. Cuman gayanya ini yang beda ini nih. Karena saya background saya psikologi, jadi biasanya segala hal buku saya lebih senang yang bersifat ada bobo psikologinya, entah itu mengenal diri, mengenal inspirasi dari orang lain, mengetahui inspirasi orang, ataupun kemudian perilaku apa sih, motivasi apa saya bisa kita upgrade dari diri kita, ataupun urusan agama gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan syariat agama, atau apakah ini sesuai dengan hukum, dengan sunnah Nabi. Biasanya lebih bersifat praktis yang saya baca, biasanya seperti itu. Pantesan, soalnya di sini ada How to Have a Beautiful Mind, pemirsa ya, itu berkaitan dengan psikologi tadi kata Teteh. Terus kemudian yang berkaitan dengan keagamaan ini ada, tapi ini masih baru, belum saya baca, Pancasila, betul. 1 Ada yang Juni, dikasih dan syariat Islam. Ini dari teman saya. Apakah juga memang buku-buku ini mengisi kekosongan waktu Teteh di ruangan sini Teh? Lagi lagi nunggu rapat atau lagi mau ada sidang paripurna atau Ya, apa? atau biasanya lihat TV, khususnya berita. Pengen tahu kayak apa sih gitu. Udah lama sebetulnya saya tuh nggak pernah. Udah lama nggak pernah ngikutin dunia entertainment. Seperti apa sekarang perkembangannya, sinetronnya kayak apa. Tapi biasanya saya tahu dari tante saya. Karena me time-nya mereka kan nonton sinetron. Ini teh artis yang ini teh sekarang udah pada muda ya, gila. Saya udah lama banget nggak terjun gitu. Kan udah semenjak saya terpilih 2014 saya otomatis saya mundur teratur lah ya, tidak terlalu banyak berkecimpung di dunia entertainment. Hanya ada beberapa program TV saja yang memang masih terkait dengan pekerjaan saya sebagai anggota dewan yang saya masih ikut serta menjadi bagiannya gitu. Masih banyak Teh waktu untuk jalan-jalan ke mall, nonton ke bioskop, atau jalan-jalan bersama keluarga, masih ada Teh? Alhamdulillah ada, biasanya weekend karena anak saya boleh keluar dari asramanya kan weekend. Terus kemudian, tapi itu disebut, kalau saya sebutnya bukan, saya sebutnya hari anak sedunia. Oh gitu ya, jadi hari anak every weekend. Karena yang menentukan mau makan di mana, mau ngapain, mau di rumah aja, pokoknya itu dia. Jadi perencanaan hari mau ngapain kegiatan itu adalah anak saya. Jadi saya selalu bilang hari anak sedunia. Jadi terserah nasional mau ngapain, mau gimana, mau diam aja, mau nggak ngapa-ngapain juga nggak mandi seharian, hayu itu ikutan. Haruskah Nashwa seperti Desi Ratnasari? Enggak. Kenapa? Karena saya yakin hidup anak saya punya takdirnya sendiri. Allah menentukan takdirnya sendiri untuk anak saya. Saya mau hanya satu, saya bilang sama anak saya mau kamu jadi anak solehah saja. Alhamdulillah kemarin dia punya resolusi ketika Ramadan selesai, 1 Syawal, dia memberikan resolusi hidupnya kepada saya yang membuat saya terus terang, Masya Allah. Alhamdulillah Allah ngasih saya kemudahan untuk memiliki putri ya yang dia bilang sama saya, Bubun, baca ini resolusi awak, kan dia panggilnya awak. Resolusi awak dalam hidup awak, insya Allah mengawali 1 Syawal ini. Apa itu nak? Terus dia tulis, saya ingin menjadi anak yang solehah, saya ingin menjadi hafizoh, saya ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua, selalu berbuat baik, berkata yang halus kepada orang tua dan orang lain. Lalu kemudian dia bilang, saya mau lulus ujian tidak remet untuk keseharian saya di sekolah. Sorry ya. Terus saya mau
menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Tentunya ini buat saya kan nggak ngajarin, nggak nyuruh dia, maksudnya nggak ngajarin kamu harus gini gitu, tidak mendikte lah gitu. Saya tentu mengajari dia untuk menjadi anak yang lebih baik, tapi tidak mendikte. Ternyata Allah memudahkan saya untuk memperoleh anak yang dia berpikir sendiri apa yang ingin dia capai dalam kehidupannya. Dan yang terpenting, yang lucu lagi, yang saya sungguh berterima kasih tentunya kepada institusi pendidikan yang membuat anak saya bertransformasi menjadi anak yang lebih dewasa. Dia bilang bahwa suatu saat kalau Nashwa punya teman itu hanya menjadi teman saja. Dalam hal ini dia bilang laki-laki. Selebihnya kalaupun ingin beranjak ke level yang lain, Nashwa mau ta'aruf dan Nashwa mau langsung menikah. Oh, itu rasanya Masya Allah. Buat saya itu rasanya yang saya mengaca kepada kehidupan saya sebelumnya. Masya Allah. Hidup saya begitu banyak dosa, hidup saya begitu banyak kesalahan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan putri saya yang baik, putri saya yang dewasa dan ingin menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan kehidupan saya sebelumnya. Itu menurut saya itu anugerah yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Pemirsa, kalau misalnya saya juga melihat bahwa Teteh Desi ini memang seorang perempuan yang begitu kuat. Terharu juga dengan statement beliau yang barusan, dan melihat kekuatan yang begitu luar biasa dari seorang ibu, karena saya juga mungkin seorang ibu juga ya Teh, jadi ya langsung kena ke hati rasanya. Memang pastinya seorang ibu ataupun seorang orang tua yang sudah memiliki anak, disitulah kebanggaan dirinya pada saat seorang anak ataupun dalam hal ini seorang putri dapat memberikan sebuah resolusi baru kepada orang tuanya di saat memang dia sudah merasa dia pantas atau layak untuk menjadi anak yang dapat dibanggakan. Wah, jadinya ini ya episodenya banyak keharuan di sini pemirsa, tapi saya senang sekali bisa dekat langsung dengan Teteh. Nah, sebelum memang kami menutup dari perjumpaan kami dalam Perempuan Parlemen edisi kali ini, ada sedikit games. Saya sama Teteh. Games apa nih? Dalam mengamen games? Cuma tebak-tebakan sedikit. Teh, ini harus jawab cepat. Jadi Teteh nggak boleh mikir lama. Karena dari episode, aku adalah segmen awal sampai saat ini Teteh mikirnya atau jawabnya cepat. Jadi sekarang juga harus jawab cepat. Ya, Teh, kita membalas. Harus membalasnya. Teh, jadi wakil rakyat atau public figure? Wakil rakyat. Jakarta atau Sukabumi? Sukabumi. Nah, jadi aktris ataupun penyanyi? Aktris. Oh, aktris. Bakso atau kerupuk? Bakso. Kenapa? Itu makanan favorit saya yang utama. Walaupun sebenarnya kerupuk harus selalu ada dalam kehidupan saya, tapi kalau disuruh milih antara bakso dan kerupuk, bakso. Takdir atau tenda biru? Takdir. Nah, fans atau konstituen? Konstituen. Wih. Nah, tapi karena tadi saya bertanya takdir atau tenda biru, aku mau dengerin suara Teteh nyanyi lagu Tenda Biru. Oh, Masya Allah. Mau dengerin langsung. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim ya. Nih udah lama nih nggak nyanyi. Iya dong. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Udah. Kuat, luar biasa, pinter, cantik, multi talented. Oh my God, semua ada sama Teteh Desi Ratnasari. Demikian perjumpaan kita kali ini. Nah, slogan Perempuan Parlemen harus disebutkan atau diucapkan oleh Teteh. Maju terus perempuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Maju terus perempuan Indonesia. Yeay, saya Yusli Hayanti. Sampai jumpa.